Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Febrianti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah saya, yaitu International Media dengan materi pemilihan media. Baiklah, langsung saja, yaitu pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan perencanaan yang baik. Hinich dan kawan-kawan pada tahun 1982 mengajukan model perencanaan penggunaan media yang efektif yang dikenal dengan istilah ASURE. ASURE adalah singkatan dari Analyze Learning Characteristics, Stage, Objective, Select, or Modify Media, Analyze, Require Learner Response, and Evaluated. Model ini menyarankan 6 kegiatan utama dalam perencanaan pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Baiklah, yang pertama yaitu menganalisis karakteristik umum kelompok sasaran. Apakah mereka siswa sekolah lanjutan atau perguruan tinggi? Anggota organisasi pemuda, perusahaan, usia, jenis kelamin, latar belakang, budaya dan sosial ekonomi, serta menganalisis karakteristik khusus yang mereka meliputi antara lain pengetahuan, keterampilan, dan sikap awal mereka. Kedua, yaitu menyatakan atau merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu perilaku atau kemampuan baru apa, pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang diharapkan siswa akan memiliki dan kuasai setelah proses belajar mengajar itu selesai. Yang ketiga, yaitu memilih modifikasi atau merancang dan mengembangkan materi dan media yang tepat. Apabila materi dan media pembelajaran yang telah tersedia akan dapat mencapai tujuan, materi dan media itu sebaiknya digunakan untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang keempat, yaitu menggunakan materi dan media. Setelah memilih sebuah materi dan media yang tepat, diperlukan persiapan bagaimana dan berapa banyak waktu yang akan diperlukan untuk menggunakannya dalam proses belajar mengajar tersebut. Yang kelima, yaitu meminta tanggapan dari siswa. Guru sebaiknya mendorong siswa untuk memberikan respon dan umpan balik mengenai keefektifan proses belajar mengajar. Yang keenam, yaitu mengevaluasi proses belajar. Tujuan utama untuk evaluasi di sini adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian siswa mengenai tujuan pembelajaran, keefektifan media, pendekatan, dan guru itu sendiri. Pada tingkatnya menyeluruh dan umum, pemilihan media dapat dilakukan dengan pertimbangan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, yaitu hambatan pengembangan dan pembelajaran yang meliputi faktor-faktor dana, fasilitas, dan peralatan yang telah tersedia. Waktu yang tersedia seperti waktu mengajar, pengembangan materi dan media. Sumber-sumber yang tersedia yaitu manusia dan material. Yang kedua, yaitu persyaratan isi, tugas dan jenis pembelajaran. Isi pembelajaran beragam dari isi tugas yang ingin dilakukan siswa, misalnya penghafalan, penerapan keterampilan, pengertian hubungan-hubungan atau penalaran dan memikirkan tingkatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, yaitu hambatan dari sisi siswa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan awal, seperti membaca, mengetik, menggunakan komputer, dan karakteristik siswa lainnya. Yang keempat, yaitu pertimbangan lainnya adalah tingkah, kesenangan, preferensi lembaga, guru, dan pelajar, dan keefektifan biaya. Kelima, yaitu pemilihan media yang sebaiknya mempertimbangkan pula. Adapun sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kemampuan mengakomodasikan penyajian stimulus yang tepat seperti visual dan audio. Yang kedua, yaitu kemampuan mengakomodasikan respon siswa yang tepat seperti tertulis, audio, dan kegiatan fisik. Yang ketiga, yaitu kemampuan mengakomodasikan umpan balik. Yang keempat, pemilihan media utama dan media sekunder untuk penyajian informasi atau stimulus dan untuk latihan dan tes. Sebaiknya latihan dan tes menggunakan media
yang sama, misalnya untuk tujuan belajar yang memberikan penghafalan. Adapun yang terakhir dari suatu penghambatan yaitu media sekunder. Media sekunder harus mendapatkan perhatian karena pembelajar yang berhasil menggunakan media yang beragam. Dengan penggunaan media yang beragam, siswa memiliki kesempatan untuk menghubungkan dan berinteraksi dengan media yang paling efektif sesuai dengan kebutuhan belajar mereka secara perorangan. Baiklah, dari segi teori belajar sebagai kondisi dan prinsip psikologis yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan menggunakan media adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu motivasi. Harus ada kebutuhan, minat, atau keinginan untuk belajar dari pihak siswa sebelum meminta perhatian untuk mengerjakan tugas dan latihan. Lagi pula, pengalaman yang akan dialami siswa harus relevan dengan dan bermakna baginya sebagai seorang pelajar. Yang kedua yaitu perbedaan individual. Siswa belajar dengan cara dan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Faktor-faktor seperti kemampuan intelijensi, tingkat pendidikan, kepribadian, dan gaya belajar mempengaruhi kemampuan dan kesiapan siswa untuk belajar. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Jika siswa diberitahukan apa yang diharapkan mereka pelajari melalui media pembelajaran itu, kesiapan untuk berhasil dalam pembelajaran semakin besar. Di samping itu, pernyataan mengenai tujuan pelajar yang ingin dicapai dalam menolong perancang dan penulis materi pelajaran, tujuan ini akan menentukan bagian isi yang mana yang harus mendapatkan perhatian pokok dalam media pembelajaran. Yang keempat yaitu organisasi isi. Pembelajaran yang akan lebih mudah jika isi dan prosedur atau keterampilan fisik yang akan dipelajari diatur dan diorganisasikan ke dalam urutan-urutan yang bermakna. Siswa akan memahami dan mengingat lebih lama materi pelajaran yang secara logis disusun dan diurut-urutkan secara teratur. Yang kelima yaitu persiapan. Persiapan sebelum belajar. Siswa sebaiknya telah menguasai secara baik pelajaran dasar atau memiliki pengalaman yang diperlukan secara memadai yang mungkin merupakan persyaratan untuk penggunaan media dengan sukses. Adapun yang keenam yaitu emosi. Pembelajaran yang melibatkan emosi dan perasaan pribadi serta kecakapan amat berpengaruh dan bertahan. Media pembelajaran adalah cara yang sangat baik untuk menghasilkan respon emosional seperti takut, cemas, empati, cinta, kasih, dan kesenangan. Yang ketujuh yaitu partisipasi. Agar pembelajaran berlangsung dengan baik, seorang siswa harus menginternalisasi informasi, tidak sekadar diberitahukan kepadanya. Oleh sebab itu, belajar memerlukan kegiatan partisipasi aktif oleh siswa jauh lebih baik daripada mendengarkan dan menonton secara pasif saja. Yang ke-8 yaitu umpan balik. Hasil belajar dapat meningkat apabila secara berkala siswa diinformasikan secara kemajuan belajarnya, pengetahuan tentang hasil belajar, pekerjaan yang baik, atau kebutuhan untuk perbaikan pada sisi-sisi tertentu akan memberikan sumbangan terhadap motivasi belajar yang berkelanjutan. Kesembilan yaitu penguatan atau reinforcement. Apabila siswa berhasil belajar, ia didorong untuk terus belajar. Pembelajaran yang didorong oleh keberhasilan amat bermanfaat, dapat membangun kepercayaan diri dan secara positif berpengaruh perilaku di masa yang akan datang. Yang ke-10 yaitu latihan dan pengulangan. Sesuatu hal yang baru jarang sekali dapat dipelajari secara efektif hanya dengan sekali jalan. Agar suatu pengetahuan atau keterampilan dapat menjadi bagian dari kompetensi atau kecakapan intelektual seseorang,
Haruslah pengetahuan atau keterampilan itu sering diulangi dan dilatih dalam berbagai konteks. Dengan demikian, ia dapat tinggal dalam ingatan jangka panjang. Yang ke-11 yaitu yang terakhir yaitu penerapan. Hasil belajar yang diinginkan adalah meningkatkan kemampuan seseorang untuk menerkam atau mentransfer hasil belajar pada masalah atau situasi baru. Tanpa dapat melakukan ini, pemahaman sempurna belum dapat dikatakan dikuasai. Siswa mesti telah pernah dibantu untuk mengenali atau menemukan generalisasi konsep, prinsip, atau kaidah yang berkaitan dengan tugas. Kemudian siswa diberikan kesempatan untuk bernalar dan memutuskan dengan menerapkan generalisasi atau prosedur terhadap berbagai masalah atau tugas yang baru. Adapun kriteria dalam pemilihan yaitu seperti telah diuraikan penjelasan yang saya jelaskan. Kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Untuk itu ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam memilih media. Yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan secara umum, mengacu kepada salah satu atau gabungan dari 2 atau 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua yaitu tepat untuk mendukung isi pelajar yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi media yang berbeda. Misalnya film dan grafik memerlukan simbol dan kode yang berbeda, dan oleh karena itu memerlukan proses dan keterampilan mental yang berbeda untuk memahaminya. Yang ketiga yaitu praktis, luas, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, atau sumber daya lainnya untuk memproduksi atau tidak perlu dipaksakan. Kriteria ini menuntut para guru instruktur untuk memilih media yang ada, mudah diperoleh atau mudah dibuat sendiri oleh guru. Yang keempat yaitu guru terampil dalam menggunakannya. Ini merupakan salah satu kriteria utama. Apapun media itu, guru harus mampu menggunakannya. Dalam proses pembelajaran, nilai dan manfaat media amat ditentukan oleh guru yang menggunakannya. Proyektor transparansi atau OHP, proyektor, slide, dan film, komputer, dan peralatan canggih lainnya tidak akan mempunyai arti apa-apa jika guru belum dapat menggunakannya dalam proses pembelajaran sebagai upaya mempertinggi mutu dan hasil belajar. Yang kelima yaitu pengelompokan sasaran. Media yang efektif untuk mengelompokkan besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. Yang terakhir yaitu mutu teknis. Pengembangan visual baik gambar maupun fotograf harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Misalnya, visual pada slide harus jelas dan informasi atau pesan yang ditonjolkan dan ingin disampaikan tidak boleh terganggu oleh elemen lain yang berupa latar belakang. Baiklah, sekian pembahasan materi pemilihan media mata kuliah internasional media dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.